Wow, Malaysia ini masuk dalam 10 besar negara paling aman di dunia. Indonesia, jangan ditanya, jauh bos, ketinggalan. Ini kok bisa begini? Nah, kita akan ulas, kita akan lihat sebenarnya seperti apa. Jangan lupa subscribe Wawi Channel terlebih dahulu. Terima kasih buat yang mau udah subscribe Wawi Channel. Oke, baru-baru ini Institute Economic and Peace 2024 ini merilis Global Peace Index 2024. Setidaknya ini ada 163 negara yang dinilai atau yang disurvei dan menghasilkan urutan-urutan negara mana sih yang paling aman, damai, sejahtera, sentosa, dan pastinya membuat tenang ya. Di tengah pastinya isu-isu terkait dengan beberapa peperangan yang terjadi di misalnya negara Timur Tengah dan ada yang di Eropa juga gitu kan, tapi tetap ada negara-negara yang aman untuk misalnya dikunjungi, untuk ditinggali dan sebagainya. Dan rupanya ini Malaysia ini masuk. Wah, keren, tahniah banget dibuat Malaysia. Kita coba akan lihat nih hasilnya seperti apa. Ini dari websitenya kan, terus dia dikasih file PDF gitu kan untuk bisa kita lihat ya gitu kan ya. Nih 2024 Global Peace Index gitu kan ya. Nah, ini negara ini yang paling aman diwarnai dengan warna biru, terus agak keijo-ijoan gitu lah. Pokoknya yang 10 besar. Jadi kalau kita lihat rankingnya nih, dalam 10 besar Iceland itu menduduki posisi pertama, ada Irlandia, Austria, New Zealand, dan Singapura ini berada di posisi kelima. Jadi kalau Singapura di posisi kelima, terus kalau di Asia Tenggara pasti Singapura ini di posisi pertama. Nah, kita tentu kalau Singapura ya udahlah, karena tingkat keamanan Singapura ini tinggi banget, CCTV di mana-mana, hukum ditegakkan gitu kan ya, nggak pandang bulu. Misalnya kita buang sampah sembarangan di Singapura, itu ya kena hukuman misalnya kayak gitu. Dan ternyata menyusul Singapura nih di posisi 10 ada Malaysia gitu kan ya, dengan Malaysia dengan apa namanya, skor 1427. Dan ternyata ini peringkat Malaysia ini naik gitu kan ya, naik 2 tingkat gitu dari yang sebelumnya. Berarti Malaysia ini sebelumnya di peringkat 12, namun sekarang berada di posisi 10. Artinya ini Malaysia ini makin aman gitu kan, makin aman, makin nyaman gitu ya. Kalau udah nyaman pastinya sayang gitu ya. Oke. Nah, ini jadi Malaysia ini berada di peringkat 10. Ini sebuah apa namanya, tentu pencapaian atau prestasi, karena dia peringkatnya ini naik gitu kan, dari peringkat 12 menuju peringkat 10. Dan ini akhirnya dan ini membuat Malaysia ini menjadi negara kedua pastinya di Asia Tenggara yang paling aman gitu ya, seperti itu. Paling damai, aman, damai gitu misalnya kayak gitu kan. Tadi peace ya, gue kok aman gitu ya, harusnya peace, damai ya. Sorry. Jadi terus lalu kan dari peringkat 10 itu kita lihat nih, gue baca dan sebagainya, barulah Indonesia berada di peringkat 48. Artinya kita jauh jaraknya 38 negara gitu kan ya. Dan Indonesia sendiri ini justru malah turun 4 tingkat gitu ya. Kalau kita lihat ini Indonesia justru turun 4 tingkat. Berarti dulu sebelum 48 berarti Indonesia sempat di posisi 44. Dan ini gue nggak tahu apa yang membuat Indonesia ini akhirnya turun gitu kan ya, dari negara paling damai, damai itu kan, damai itu tercipta dari rasa aman, rasa nyaman dan sebagainya. Indonesia rupanya turun. Dan kita tahu sendiri kenapa Malaysia ini negaranya juga masuk dalam kategori damai, karena ya emang geopolitiknya juga damai, politiknya juga nggak begitu ini, terus di dalam negaranya juga aman-aman saja dan sebagainya. Akhirnya ya tercipta masyarakat yang damai. Terus dan dari keamanan gitu juga, misalnya kalau kita traveling ke Malaysia tuh kayak ya aman-aman aja rasanya tuh. Kayak yang gue rasakan adalah ya, meskipun gini ya, di Malaysia itu juga multikultur ya, multi etnis, dari berbagai bangsa. Misalnya ada dari negara-negara lain gitu yang hidup di Malaysia, utamanya di Kuala Lumpur misalnya kalau kita traveling ke sana. Namun
kita tuh ngerasa nggak ada seperti ancaman, ketakutan dan sebagainya itu nggak ada gitu. Jadi kayak ketika berlibur ke Malaysia tuh ya rasanya tuh slow gitu, maksudnya slow kayak tuh kayak ya udah damai, terus kayak mungkin juga karena kita juga nggak was-was soal copet dan lain sebagainya, karena di Malaysia tuh termasuk, gue nggak ngerti tapi kayaknya tingkat copet di Malaysia tuh yang merogoh saku itu tinggi atau enggak, tapi itu sebenarnya ada atau enggak ya, maksudnya ada atau enggak, tapi emang kayaknya nggak ada gitu loh, emang kayaknya nggak ada pencopet-pencopet seperti itu gitu kan beda nih kalau negara sebelah kayaknya yang perogoh saku itu tuh kayak wow gitu kan, ada aja gitu kan yang kehilangan di transportasi publik dan lain sebagainya. Tapi tuh kalau di Malaysia ini gue rasa nih aman, damai, terus kita jalan sendiri juga oke. Misalnya kita ketemu warga negara asing yang berpapasan juga, it's okay gitu kan, nggak ada rasa ketakutan dan lain sebagainya misalnya kayak gitu. Jadi ini kalau Malaysia semakin bagus dari tingkat global peace index-nya ini ya ya wajar banget gitu ya, maksudnya iya oke banget ya, ini udah emang sepatutnya Malaysia seperti itu. Lalu bisakah Indonesia ini mengejar gitu, kayak kita tuh gap 38 poin itu tuh jauh banget. Nah itu bisa nggak sih kita mendekati lah, paling nggak usah melampaui Malaysia, tapi mendekati Malaysia aja kayaknya, aduh kapan ya gitu. Pokoknya sekali lagi tahniah buat Malaysia, semoga bisa dipertahankan gitu kan ya tingkat kedamaian dan lain sebagainya di negara tersebut. Semoga makin damai juga, makin tentram, makin aman sentosa, makin rakyatnya juga makin bahagia pastinya. Terima kasih buat yang udah nonton, buat yang udah subscribe, buat yang mau memberikan pengetahuan, knowledge gitu kan dari warga negara Malaysia yang ingin ngasih insight boleh tulis di kolom komentar. Pastinya jangan lupa tetap subscribe Wow Channel terlebih dahulu. Terima kasih nih buat yang udah mau subscribe.